Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ila alihi ajma'in. Khususan li Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi ala hadith al-Ba'dawi. Khususan ila arwah sebutkan arwah ahli kuburnya. كلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji kita syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat panjang umur, nikmat iman dan Islam, juga nikmat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita salam tak lupa terlimpah dan tercurah ke junjungan kita yang Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita Al-Habib Ahmad bin Uthman bin Yahya beserta keluarga. Semoga Allah memanjangkan umur beliau semuanya, menyehatkan badan beliau semuanya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga beliau terus bisa membimbing kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga buat jamaah semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Baik, untuk menghemat acara langsung saja kita ke pokok pembahasan. Kita langsung ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita sampai pembahasan kalimat. Ini kita bukan ngaji jiping ya, bukan ngaji nguping, tapi sambil tabarukan, sambil baca tabarukan. Mau bisa, itu kan udah diterjemahin, ini loh nggak bisa juga. Udah diterjemahin, udah enak banget. Kita sampai kalimat qala al-ulama afdhaludz dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Tahu halaman berapa tuh beda? Halaman berapa? Halaman 2. Baris 5. Halaman 2 baris yang kelima. Tabarukan. Kalau bisa, kalau perlu kitabnya beli. Ini nih kitabnya begini nih. Syarah Ratib. Ini bukan punya saya, ini punya Abah ini. Saya suruh terjemahin jadi saya bawa. Ini buat saya Pak, gimana Pak? Ini belum jelas ini judulnya. Ya, ini tabarukan. Dulu saya waktu kuliah di Mekah, waktu awal-awal kuliah, sama saya punya guru Ustadz Mukti Ali dari Bogor, Sentul. Saya ditanya, Ustadz udah punya kitab? Saya bilang saya belum bisa bacanya. Nanti aja kalau udah bisa baca baru saya beli, gitu ya. Kan begini kan? Kenapa nggak beli kitab? Saya nggak bisa. Nah, saya dimarahin sama guru saya, ente salah. Beli mah beli aja, perkara bisa enggak mah nomor 2. Kalau memang seandainya bisa jadi nanti Allah takdirkan ente bisa baca. Kalau memang ente gak bisa baca, mudah-mudahan Allah mentakdirkan anak ente bisa baca. Kalau seandainya anak ente gak bisa baca, mudah-mudahan Allah takdirkan cucu ente yang bisa baca. Terus saja. Jadi gak ada rugi. Yang penting ente udah punya kitabnya, tabarukan. Nah, kalau kita mau ngarepin bisa baca, punya kagak, punya enggak, nih gimana ceritanya? Jadi gak nyambung. Jadi saran saya beli, nggak tahu belinya di mana Pak? Alhamdulillah banyak. Ada di tubuh kita, Darul Fikir. Di mana? Cawang. Di Cawang. Jangan nyuruh Abah. Cari sendiri. Ya, dari Cawang kita tabarukan. Itu batas ngaji. Ya, ketemu udah semua? Qala al-ulama'u afdhaludz dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Udah ketemu ya? Untuk mengingat-ingat lagi yang kemarin sudah saya sampaikan, Imam Abdullah Al-Haddad memperingati kita agar kita senantiasa banyak-banyak berzikir, banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan gangguannya adalah, kata beliau kemarin, yang menyebabkan kita malas zikir adalah gara-gara keluarga.
Gara-gara istri, gara-gara anak. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Emang enak zikir kalau topan listrik nit enak? Nggak enak kan? Itulah gangguannya, itulah cobaannya. Maka dipaksa. Kenapa? Sebab menurut Imam Abdullah Al-Haddad, zikir itu adalah perkara yang sangat agung lagi mulia. Menurut beliau, zikir adalah cara terbaik, cara tercepat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat sampainya menuju Allah. Zikir, kalau kita bersedekah sebesar sebanyak emas, perak sekalipun, tapi jika diadu dengan zikir, itu keutamaannya lebih besar zikir. Jadi jangan sekali-kali kita berani meninggalkan zikir. Ya. Di sini kita lanjut. Qala ulama berkata, afdalu dzikri, sebaik-baiknya zikir, seabdal-abdalnya zikir, maka nabil qalbi wal lisani jami'an, zikir yang dibaca dengan lisan plus sekaligus bareng dengan hati. Itu adalah seabdal-abdalnya zikir. Jadi saya ulangi, zikir yang paling utama, zikir yang paling afdal adalah lisannya berzikir pun hatinya juga berzikir. Wa dzikrul qalbi ala infiradihi afdalu min dzikril lisani ala infiradihi. Wa dzikrul qalbi ala infiradihi, kalau diadu nih, tadi zikir yang paling utama lisannya berzikir, hatinya zikir. Sekarang kita adu, mana yang lebih utama antara zikir lisan atau zikir hati? Di antara dua ini, mana yang paling utama? Wa dzikrul qalbi ala infiradihi afdal. Berzikir dengan hati saja itu lebih baik, itu lebih utama min dzikril lisani ala infiradi, dibandingkan orang yang berzikir tapi hanya dengan lisannya saja. Jelas ya? Jadi kalau diadu, yang afdal dulu. Yang afdal itu mana? Zikir dengan hati. Ketika diadu antara zikir lisan dengan zikir hati, mana yang lebih utama? Zikir hati. Lalu apa itu zikir hati? Beliau menerangkan, qultu, aku terangkan, kata Imam Abdullah Al-Haddad, makna zikril qalbi, adapun yang dimaksud dengan zikir hati, antakuna suratu dzikril jari ala lisani hadiratan fihi wa jariyatan alaihi. Antakuna suratu dzikri, zikir yang terucap, al-jari ala lisani, yang terucap oleh lisannya, hadiratan, dia hadirkan dalam hatinya, wa jariyatan alaihi, serta hatinya ikut turut mengucapkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Mislu, contohnya, idza qala adz-dzakiru bilisanihi la ilaha illallah, apabila lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, yakunu kadzalika qailan laha biqalbi, maka hatinya pun ikut turut mengucapkan la ilaha. Paham tak? Mulut kita nih, la ilaha illallah, la. Masih ingat gak kemarin saya sampaikan? Bulan lalu. Tata cara mengucapkan la ilaha illallah. Tahlil, dua tahlil, satu nafas. Awas nih, ini paling cepat membuka basirah mata batin kita. Ini menurut Imam Abdullah Al-Haddad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarik nafas lagi. La ilaha illallah, la ilaha. Nah itu ketika lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita seakan-akan ada tulisan la ilaha illallah. Jadi itu buat ngontrol pikiran, ya, buat ngontrol pikiran. Ini zikir la ilaha illallah ini luar biasa utamaannya, luar biasa faidahnya. Nanti di belakang itu terangkan tentang keutamaan zikir la ilaha illallah. Cukuplah bagi kita kalau kita mau tahlil tuh afdalu dzikri fa'lam annahu, itu
Afdalu dzikri, utama-utamanya zikir, fa'lam, ketahuilah oleh kamu, annahu zikir itu adalah la ilaha illallah. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin yang dikarang oleh Syekh Anas Ismail Abu Dawud halaman 274 itu ada kisah. Ada dua orang perempuan yang bersahabat fillah karena Allah. Ini dua orang sahabat perempuan ini saling cinta karena Allah. Keduanya berpesan, kalau seandainya di antara kita ada yang meninggal lebih dulu, maka yang meninggal lebih dulu lapor sama Allah, minta izin sama Allah untuk memberi kabar kepada temannya yang masih hidup. Bagaimana kondisinya itu? Dia masuk neraka atau masuk surga? Perjanjian di dunia nih. Ya, jadi kalau siapa yang mau perjanjian, ada yang mau bikin perjanjian? Yang mati dulu ada masalahnya. Kalau di antara kita ada yang meninggal duluan, yang meninggal, ya Allah, lapor, saya udah janji dulu di dunia sama teman saya. Apa? Saya mau ngasih kabar sama teman saya yang masih hidup. Kabar apa? Saya beruntungkah atau celakakah? Baik, sepakat nih dia. Ternyata salah satu di antara mereka meninggal lebih dulu. Saya nggak tahu nih ceritanya jadi dengan Allahnya gimana, nggak ada di situ di kita. Pokoknya intinya ujuk-ujuk tahu-tahu ini yang meninggal duluan datang lewat mimpi temannya yang satu lagi. Begitu ketemu, ditanya, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Kemudian dia mengatakan, faqalat laha ana fil jannah. Alhamdulillah, saya masuk surga. Enak kalau gitu ya. Yang repot kita balik. Gimana kabarnya? Waduh, panas. Masa di surga gerah? Nah, bukan di surga berarti. Alhamdulillah saya masuk surga. Qalat bima dakhaltil jannata? Fulana, kenapa kamu bisa masuk surga? Qalat laha, kemudian orang yang meninggal ini mengatakan, dakhaltul jannata bi syai'in kuntu adhkuru bihi Allah min wara'ik bi syai'in la ya'lamu bihi illa Allah. Aku masuk surga karena satu sebab. Apa sebabnya? Tanpa sangat pengetahuan kamu, aku senantiasa berzikir kepada Allah, dan zikirnya itu tidak ada yang tahu, seorang pun yang tahu kecuali aku dan Allah. Rahasia zikirnya. Masya Allah. Temannya yang masih hidup dalam mimpi nanya, faqulihi lima huwa. Fulana, tolong kasih tahu saya, zikir apa yang kamu baca supaya aku bisa menyusulmu ke dalam surga. Kemudian, kuntu azkurullaha bi khamsi kalimatin. Aku setiap hari berzikir kepada Allah dengan 5 kalimat. Apa 5 kalimat tersebut? La ilaha illallahu akhlu biha wahdi. La ilaha illallahu aqni biha umri. La ilaha illallahu yaghfiru biha dhanbi. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. La ilaha illallah alqa biha rabbi. Itu 5 kalimat tuh. Dan karena nggak ada yang nyatet ya udah. Berarti nggak butuh ini. Kan gitu aja kan. Yang pertama, 5 kalimat itu adalah ucapan la ilaha illallah akhlu biha wahdi. Dengan kalimat la ilaha illallah, aku jadikan dia sebagai kawan sejatiku. Jadi mau kemanapun, mau dimanapun, mau kapanpun, namanya teman sejati mah ada kan gitu. Jadi kapanpun, dimanapun aku berada, ucapan la ilaha illallah tidak pernah lepas dari lisanku. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah abni biha umri. Dengan kalimat la ilaha illallah, aku habiskan umurku dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau 30 tahun umurnya, berarti 30 tahun mau baca la ilaha illallah. Kalau sehari 1, kalau sehari ribuan, luar biasa. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah yaghfiru biha dhanbi. Dengan kalimat la ilaha illallah, dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, la ilaha illallah adkhulu biha qabri. Dengan kalimat la ilaha illallah, aku dimasukkan ke alam kuburku. Yang kelima, la ilaha illallah alqa biha rabbi. Yang kelima, dengan kalimat la ilaha illallah, aku berjumpa dengan Tuhanku. Dengan kalimat inilah aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya mah kalimat la ilaha illallah, intinya kalimat man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Barang siapa yang ikhlas dalam lubuk hatinya yang paling dalam mengucapkan la ilaha illallah, dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Rasulullah. Nanti dibahas. Ini juga bisa didapatkan di kitab-kitab yang lain seperti kitab Ar-Radul Fa'iq fil Mawa'is war Raqa'iq. La ilaha illallah itu kalau dihitung itu 24 huruf.
24 huruf. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah satu hurufnya diampuni 1 jam dari dosanya. Berarti kalau 24 huruf 24 jam, berarti 1 hari nggak punya dosa. Dibaca nggak? Ya enggak, ini dia besarannya. Ini keutamanya gede, tapi malesnya ini luar biasa. Padahal bukan buat saya, bukan buat abah, tapi buat diri sendiri. Yang ngerasa kuat ke neraka silakanlah, yang ngerasa kuat, ya, yang ngerasa kuat. Jadi saya balik lagi, ketika lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita ikut la ilaha illallah, ikut paksa. Kemudian waqad yakunu ma'na dzikril qalbi. Waqad yakunu terkadang, jadi kalau ada fi'il mudhari kemasukan qad. Ini ada santri enggak? Santri saya doang. Santri, kalau fi'il mudhari kemasukan qad artinya itu kadang-kadang, terkadang. Ente makan enggak? Qad aqulu, kadang-kadang makan, kadang-kadang kagak. Lah ngenes nih. Makannya kadang-kadang masih. Kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Ini waqad yakunu terkadang makna dzikril qalbi, makna dari dzikir qalbi, dzikir hati itu artinya begini, kata Imam Abdullah Al-Haddad, ayyakuna makna dzikril jari 'ala lisani hadiran fihi. Ayyakuna makna dzikri, hendaklah makna dzikir al-jari 'ala lisani, yang keluar dari lisannya, hadiran fihi, hadir dalam hatinya. Ketika lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, makna dari la ilaha illallah hadirkan dalam hati kita. Mislu seperti ayyakula la ilaha illallah, mislu ayyakula bilisanihi la ilaha illallah. Contohnya apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, wa yakunu makna hadhil kalimati syarifah, hendaknya makna kalimat yang mulia ini dia hadirkan dalam hatinya. Apa maknanya? Infiradul haqqi bil uluhiyah. Itu maknanya la ilaha illallah. Apa katanya? Di belajar itu ngucap Arab itu belajar. Jangan anti Arab. Ini banyak aliran, jangan sok Arab dah. Jangan anti Arab. Ente takbiratul ihram pakai bahasa apa? Ente baca Fatihah lagi sholat pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya, orang-orang yang ngomong anti Arab suruh dia sholat dan jangan pakai bahasa Arab. Silahkan. Batal aja sholat. Jadi jangan anti Arab, jangan sembarangan itu ngomong anti Arab. Cintai aku, cintai bahasa Arab ada 3. Salah satunya adalah karena aku orang Arab, kata Rasulullah SAW. Kita cinta Arab berarti kita cinta Rasulullah. Sedangkan almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Nah kalau anti Arab berarti dia benci Nabi gitu kan? Kalau dia benci Nabi berarti di mana? Gitu. Maknanya adalah, makna la ilaha illallah adalah infiradul haqqi bil uluhiyah. Artinya apa? Esaknya ketuhanan Allah. Allah esa. Qul huwallahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah itu gak ada sekutu, sendiri. Tuhan cuma satu, yang lain salah. Makanya saya mau tanya nih, kita sering salah menerjemahkan la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan gitu. Berarti tidak ada Tuhan, berarti semua Tuhan Allah berarti. Coba perhatian, tidak ada Tuhan selain, berarti semua Tuhan atau Allah. Itu salah, bukan begitu. La ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu tetangga sebelah punya Tuhan anu, berhak nggak disembah? Enggak, bukan berarti. Itu tetangga yang sebelah sana punya Tuhan juga, Tuhan anu, berhak disembah nggak? Enggak, bukan berarti. Sedangkan dalam konsep Islam, Tuhan yang berhak disembah cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, jangan menerjemahkan begitu, salah. Kalau menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, tiadalah Tuhan selain, berarti semua Tuhan Allah, gitu artinya nanti. Itu bahaya. Ya. Jadi maknanya la ilaha illallah adalah infiradul haqqi bil uluhiyah, esaknya ketuhanan Allah. Allah esa, Allah tunggal, Allah tiada berbilang, Allah tidak butuh sekutu, sendiri mengatur alam raya ini. Kebayang kalau Tuhan banyak, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi.
Gimana repotnya? Ada Tuhan panas, ada Tuhan hujan. Bayangin, kata Tuhan panas, gua panasin nih musim kemarau. Kata Tuhan hujan, gak bisa. Saya turun hujan. Tuhan berantem. Ribut Tuhan. Gimana Tuhan ribut? Gimana umatnya? Gitu. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Qala hujjatul islami rahimahullahu ta'ala, telah berkata hujjatul islam, yaitu al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Imam Ghazali ini ketika meninggal dunianya beliau tahu, ketika beliau hendak meninggal dunia, di dalam kitab Sirajul Talibin, beliau wudu dulu, tiduran dulu, menyiapkan kain kafannya dulu, lalu menciumnya. Setelah itu tidur, langsung meninggal dunia. Tuh begitu tuh, ulama-ulama dulu tuh. Jadi dia wudu, diambil kain kafannya, dicium, sam'an wa ta'atan. Dia mengatakan itu, udah tidur, meninggal dunia. Kira-kira kita begitu kan? Perasaan bulan kemarin saya jelasin ya, Beb. Anak indah zonni abdi bi, saya mah bagaimana prasangka hamba saya. Masih ingat ke bulan kemarin? Mudah-mudahan kita bisa ngikutin Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan az-zikru ala arba'i maratiba. Zikir itu ada 4 tingkatan. Zikir ada 4 tingkatan. Al-ula, yang pertama zikrul lisani faqat, zikir lisan saja. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu zikir lisan. Hatinya enggak ikut ya? Enggak ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, ats-tsaniyatu, yang kedua zikrul lisani ma'al qalbi takallufan. Yang ketiga, yang kedua zikir lisan dan hati secara paksa. Hatinya dipaksa. Makanya ada kaidah ala bisa karena biasa. Bisa kudu dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bakal bisa. Paksa dulu. Ketika la ilaha illallah hati susah dipaksa. Allah esa. Allah tidak berbilang. Allah nggak punya sekutu. Atau la ilaha illallah hati kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu paksa dulu. Yang ketiga ats-tsalitsatu, yang ketiga zikrul qalbi taba'an. Zikir hati yang hadir secara alami, yang hadir secara alami. Enggak pakai dipaksa lagi udah. Dia muncul sendiri. Ketika mulut ngomong Allah, hati langsung nyambut Allah. Itu luar biasa ini, udah tinggi nih. Ini kan 4 tingkatan nih. Yang pertama apa tadi? Zikir lisan aja. Yang kedua zikir dengan hati tapi dengan cara dipaksa. Yang ketiga zikir hati otomatis. Wah, udah otomatis udah. Ketika mulutnya Allah, Allah. Ini makanya tergantung kebiasaan tadi. Ada orang kaget. Lihat, kalau pengen tahu kebiasaannya apa ngomong, cek ketika kagetnya. Kagetin aja. Kira-kira apa omongan yang keluar dari lisannya. Kalau dia min ahlil khair, kalau dia orang baik, pasti yang keluar baik. Coba astagfirullahalazim, ente mah nggak kagetin aja. Yang keluar istighfar, cakep tuh. Benar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau di saya karena di Sukabumi itu gua musia. Nah, ada yang begitu. Tergantung kebiasaan. Kalau kita nggak mau begitu, rubah dari sekarang, paksa. Ya, yang ketiga adalah zikir hati secara alami, wa huduruhu ma'al lisani min ghairi takallufin. Hadirnya hati itu otomatis tanpa ada perlu paksaan sama sekali. Itu yang nomor 3. Nah, yang paling tinggi adalah zikrul. Yang keempat adalah istilahul madhkuri 'alal qalbi. Zikir yang benar-benar tertancap dalam hati. Wastighraquhu bihi, dan hatinya tenggelam dalam lautan zikir. Masya Allah. Ini budaya yang paling tinggi. Jadi ketika dia zikir itu, dia udah nggak ingat apa-apa. Orang tenggelam, nih orang ini kan orang yang tenggelam dalam lautan zikir. Orang yang tenggelam di laut, yang ada depan dia, kanan dia, belakang dia, atas dia, bawah dia apa? Ulangi nih, orang yang tenggelam di dalam laut, yang di atas dia apa? Yang di kanan dia, yang di kiri dia, yang di bawah dia. Orang yang tenggelam dengan zikir ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia terdiri dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang ini yang disebut dengan mabuk zikir. Mungkin kita pernah melihat, saya di-share kebetulan karena saya alumni Ummul Qura, itu Wahabi ya. Saya di-share di grup, itu ada orang zikir, lagi zikir, tiba-tiba bangun kayak orang kesurupan gitu.
Orang lagi mabuk di syuting. Kan ngaco. Orang lagi mabuk. Coba tanya, sadar nggak gitu? Enggak lah. Namanya juga, mana ada orang mabuk sadar. Kalau orang mabuk sadar namanya nggak mabuk. Yang namanya mabuk itu pasti nggak sadar. Itu dia kepalanya yang sampai begini-begini, badannya sampai goyang-goyang. Kita nggak nyampe. Karena kita nggak nyampe, kita buruk sangka sama dia. Apa-apaan itu bikin begitu. Padahal udah tinggi dia dibandingkan kita. Karena kita nggak nyampe, kita hasad. Orang syirik tanda nggak mampu. Apa-apaan itu zikir begitu. Saya aja nggak begitu. Kamunya belum nyampe. Jangan begitu. Itu orangnya udah masya Allah luar biasa itu. Ya begitu. Jadi orang-orang yang begitu adalah mabuk zikir. Jadi zikir menguasai hatinya, panas hatinya. Nah, contohnya begini, kalau kita rindu kepada seseorang, sangat-sangat rindunya nih, kangennya luar biasa. Kemudian kita sebut nama orang yang kita rindu, kira-kira hati gimana? Debu, bergolak, hatinya mendadak panas, bener nggak? Orang kalau nih, misalkan anak kita nyandren nih, ngeliat foto anak tuh hatinya langsung kayak ketarik gitu kan begitu tuh, panas. Nah ketika itu terbakar api rindu hatinya, kan gitu. Sama orang yang mabuk zikir tadi, hatinya dikuasai zikir, itu bawaannya mau zikir mulu. Begitu ingin zikir, panas hatinya. Makanya Imam Abdullah Al-Haddad nanti di belakang itu sudah menjelaskan, kalau habis zikir, karena zikir itu hawanya panas, jangan langsung minum. Nah ini petuah dari Imam Abdullah Al-Haddad nanti di belakang. Karena ini ingatkan lagi begini ya sampein. Jadi habis zikir jangan buru-buru langsung minum. Kenapa? Zikir membawa rasa panas ke dalam hati. Hati tempatnya dosa. Bukankah kita sering mendengar kalau setitik kan berkarat dalam hati. Yang membakar apa? Panasnya zikir. Ketika masuk panasnya zikir ke dalam hati, minum. Percuma. Hilang lagi panasnya, nggak kebakar. Itu logikanya begitu. Ya, jadi beliau mengatakan ketika kalian setelah berzikir tahan dulu. Nah ini tahannya ini uruf nih, tergantung adat kebiasaan. Nah kita kan cuma kan enggak nih, lagi zikir, malah kita mah lagi zikir minum. Orang lagi mulai anget dimatiin lagi, mau anget dimatiin lagi. Ini mau apa jadi walinya nih? Baru anget dikit dimatiin lagi. Tahan dulu, habis zikir. Sebenarnya saya tadi aus, makanya saya pesen air. Saya ingat apa ini kan, diminum dulu lupa. Sekarang boleh saya minum kan? Kan udah lama.